Israel Iron Beam, era baru pertahanan udara Israel. Inilah sebuah gebrakan yang dinantikan. Setelah lebih dari 1 dekade proses pengembangan yang intens, Israel akhirnya secara resmi membocorkan penampakan Iron Beam, sistem pertahanan udara terbarunya. Israel dengan bangga mengeklaim Iron Beam sebagai sistem pertahanan udara berbasis laser pertama di dunia. Iron Beam digadang-gadang memiliki kemampuan luar biasa, mampu menghancurkan ancaman seperti roket, mortir, dan proyektil lainnya dengan tembakan berkecepatan cahaya. Yang membedakannya secara fundamental dengan Iron Dome, Iron Beam tidak memerlukan amunisi fisik. Lantas, apa sebenarnya Iron Beam dan seperti apa spesifikasinya? Usut punya usut, Iron Beam tidak muncul tiba-tiba. Melansir The Times of Israel, Kamis 18 September 2025, konsep Iron Beam pertama kali diperkenalkan Israel pada tahun 2014. Konsep ini digagas di tengah meningkatnya ancaman roket dan drone dari kelompok bersenjata seperti Hizbullah. Saat itu Iron Dome sudah ada. Namun demikian, pemerintah Israel sepertinya menyadari sistem pertahanan konvensional seperti Iron Dome mahal dan terbatas oleh jumlah rudal pencegat. Merespons tantangan ini, Kementerian Israel bersama perusahaan Rafael dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Israel dengan gigih mengembangkan Iron Beam. Mereka melakukan penelitian dan uji coba secara intensif selama 10 tahun lamanya. Berbagai uji coba dilakukan untuk memastikan sistem ini dapat beroperasi di medan sebenarnya. Bahkan, sebelum diresmikan pun versi awal Iron Beam juga sempat digunakan oleh Batalion Pertahanan Udara ke-946 IDF untuk menembak jatuh sekitar 35 drone Hizbullah yang diluncurkan dari Lebanon pada tahun lalu. Tak hanya soal teknologi, Iron Beam juga mengandung makna simbolis. Kementerian Pertahanan mengubah nama Iron Beam dari Magen Or atau perisai cahaya menjadi Oran atau cahaya Itan. Pergantian nama itu ditujukan untuk mengenang Kapten Ian Oster yang tewas saat bertempur melawan Hizbullah pada 2024. Ian juga anak dari salah satu penggagas proyek Iron Beam. Lantas secara teknis, apa sebenarnya Iron Beam itu? Iron Beam adalah senjata pertahanan udara berbasis laser berdaya tinggi yang memiliki daya hingga 100 kW. Senjata ini rencananya akan dikirim ke Israel Defense Force atau IDF pada akhir tahun ini. Melalui Reuters, Iron Beam berbasis darat dirancang untuk menangkis ancaman udara termasuk roket, mortir, dan UAV alias drone serang. Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Israel, Amir Bara dengan penuh keyakinan mengeklaim ini adalah senjata pencegat laser berdaya tinggi pertama di dunia yang telah mencapai tingkat kesiapan operasional penuh. Chairman Rafael, Yuval Steinitz, mengatakan Iron Beam dibangun dengan teknologi optik adaptif. Iron Beam termasuk sistem intersepsi, alias sistem pertahanan udara yang dikombinasikan dari sensor, radar, komputer, dan senjata yang bertujuan untuk mencegah target. Alih-alih menggunakan rudal pencegat seperti Iron Dome, Iron Beam memanfaatkan pancaran sinar laser untuk menghancurkan proyektil. Begitu target terdeteksi, laser langsung diarahkan dan membakar bagian vital roket, drone atau sasaran di udara dengan kecepatan tinggi hingga hancur di udara. Keunggulan utama Iron Beam ada di biaya dan ketersediaan tembakan. Sebab, selama didukung sumber energi yang konstan, Iron Beam tidak akan pernah kehabisan amunisi. Israel juga mengeklaim biaya pertembakan pun jauh lebih murah dibandingkan rudal pencegat Iron Dome yang harganya bisa puluhan ribu dolar per unit. Namun, digadang-gadang canggih dan mematikan bukan berarti senjata ini tak punya celah lemah. Sayangnya, meski dibekali laser berkekuatan tinggi, namun fungsi Iron Beam akan menurun jika ada awan tebal atau cuaca buruk. Senjata ini tidak akan berfungsi optimal saat radarnya terhalang kabut yang menyebabkan jarak pandang rendah. Perlu digarisbawahi, Iron Beam tidak dimaksudkan untuk menggantikan Iron Dome atau sistem pertahanan udara Israel lainnya seperti David Sling atau Arrow, melainkan untuk melengkapi mereka. Selain itu, Iron Beam bertujuan untuk mengatasi ancaman yang lebih kecil dan lebih banyak secara bersamaan. Sementara untuk proyektil yang lebih besar difungsikan pada sistem David Sling atau Arrow. Dalam versi terbarunya, Rafael memperkenalkan beberapa varian Iron Beam. Di antaranya versi terbarunya Iron Beam 450 dengan daya lebih besar. Lalu Iron Beam M yang lebih ringkas dan bisa dipasang di truk,
serta light beam pencegat laser yang lebih ringan, berdaya rendah yang dipasang pada kendaraan lapis baja. Rafael juga sedang mengembangkan Iron Beam versi maritim untuk kapal angkatan laut. Semua versi Iron Beam itu sempat ditampilkan di Paris Air Show pada Juni 2025. Peresmian Iron Beam tidak hanya mencetak sejarah bagi Israel, namun juga memicu perhatian global. Para pejabat Israel memujinya sebagai game changer yang potensial dalam pertempuran melawan serangan udara. Bukan hanya karena kecepatannya menembak jatuh serangan udara, namun juga karena biayanya yang rendah. Pasalnya, selama ini banyak negara yang mengandalkan rudal pencegat yang mahal dalam peperangan modern. Menteri Pertahanan Israel, Israel CS, menegaskan kemampuan Iron Beam akan mengubah respons Israel terhadap ancaman udara. Pemimpin Rafael, Yuval Steinitz, mengeklaim lahirnya senjata ini dapat menjadi game changer dengan dampak yang tidak pernah diperkirakan dalam peperangan modern. Peluncuran Iron Beam versi terbaru ini pun bukan hanya sekadar pamer teknologi, tapi juga langkah strategis Israel untuk menempatkan diri di garis depan inovasi militer dunia. Iron Beam menjadi simbol babak baru pertahanan modern dengan memanfaatkan teknologi laser untuk menangkis ancaman dengan murah dan cepat. Maka dapat disimpulkan, meski digadang-gadang sebagai teknologi pertahanan yang canggih dan mumpuni, namun Iron Beam masih lemah saat menghadapi cuaca buruk. Sungguh menarik. Kemunculan Iron Beam menjadi sinyal bagi negara-negara lain betapa masifnya perkembangan sistem pertahanan di era modern. Akankah Iron Beam menjadi keunggulan yang hanya dimiliki Israel? Ataukah negara-negara lain bisa mengejar dengan menciptakan sistem serupa? Hanya waktu yang akan menjawab. Apakah Anda ingin saya mencari informasi lebih lanjut tentang perbandingan biaya antara Iron Beam dan Iron Dome? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau mau lihat video seru lainnya, kalian bisa like dan langsung subscribe sampai ketemu di video selanjutnya, ya.